Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua ini Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai pola barisan dan deret bilangan yang materinya sudah disimpan di kelas-kelas kalian, ada di halaman tugas kelas. Kemudian cari topik nomor 04 matematika. Di situ sudah ada materi 1 ya. Di materi 1 ini ada 3 file yang sudah Ibu upload, yaitu bab 1 pola bilangan, kemudian ada rangkuman 1 dan rangkuman 2, dan ada kuis 1 yang sudah kalian kerjakan. Bagi yang belum, silahkan segera mengerjakan. Sekarang kita akan lanjutkan dari file materi bab 1 pola bilangan ya, ada di Classroom. Kalian silahkan buka dan baca. Nah, untuk materi awal sebetulnya hampir sama saja dengan yang sudah dibahas pada meeting 1. Nah, untuk hari ini Ibu buatkan videonya karena berhalangan tidak dapat melakukan meeting di hari ini, hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Kalian langsung ke halaman 18 ya. Di halaman 18 mulai dari poin F ada pola aritmetika, kemudian pola geometri itu adalah barisan geometri dan deret geometrinya. Nah, kalau yang F pola aritmetika itu ada barisan dan deret aritmetika. Untuk penjelasannya silahkan kalian cermati contoh berikut ini. Baik, sekarang kita akan langsung saja membahas contoh dari barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, dan deret geometri. Ya, ingat kata-kata kuncinya bahwa di dalam barisan aritmetika nanti kalian akan mengenal yang namanya beda, ya. Beda atau huruf B. Kemudian di barisan geometri kalian akan mengenal yang namanya rasio atau huruf R. Karena ini yang membedakan antara barisan aritmetika dan barisan geometri. Oke, kita langsung saja. Untuk contohnya, misalkan kita punya bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Oke, sampai tak hingga bilangan berikutnya. Kalau ada titik 3 artinya itu bilangan itu terus saja bertambah tanpa kita dapat menentukan akhirnya angka yang terakhirnya itu berapa, bilangan yang terakhirnya berapa, kita tidak tahu. Nah, untuk barisan 2, 5, 8, 11 di sini kita akan mencari rumus suku ke n atau UN-nya ya. UN-nya, rumus suku ke n-nya berapa atau bagaimana, dan nanti akan ditambahkan satu contoh berikutnya untuk penentuan angka yang kesekian. Ingat lagi bahwa di sini n adalah suku atau posisi angka di dalam barisan tersebut. Angka 2 di sini berarti dia menempati N1, angka ke-1. Angka 5 ini menempati N kedua atau suku kedua atau angka yang kedua. Nah, untuk menentukan rumusnya kita harus menentukan dulu A-nya berapa dan B-nya berapa. Untuk A sendiri adalah bilangan atau angka pertama dari barisan bilangannya. Berarti ini 2 sebagai A, dan B atau bedanya ya, bedanya yang ini. Nah, bedanya itu adalah pola dari barisan bilangan ini sendiri. Oke, gitu. Jadi dari
dari 2 ke 5 ini ditambah 3, dari 5 ke 8 juga ditambah 3, dari 8 ke 11 juga ditambah 3. Berarti beda dari barisan bilangan ini adalah 3. Ya. A2 B3 berarti rumus suku ke n-nya atau UN adalah A tambah N min 1 kali B. Kita masukkan A-nya 2 di UN sama dengan 2 tambah N min 1 kali B-nya 3. Kemudian kita sederhanakan, kalikan angka yang ada di dalam kurung, berarti 2 tambah N kali 3 berarti 3N dikurangi 1 kali 3 berarti 3. 2 tambah 3N tambah dikurangi 3 berarti kita dapat menyelesaikan 2 dengan angka 3 ya. Hasilnya adalah, ini lanjut ke sebelahnya, lanjut ke sini ya. Oke. Berarti 2 dikurangi 3 adalah berapa? 2 kurangi 3 adalah negatif 1 atau min 1, berarti 3N dikurangi 1 ya. Untuk rumus suku ke N-nya adalah 3N dikurangi 1. Jika yang ditanyakannya adalah U20, berapa U20, kalian tinggal ganti N-nya dengan angka 20 gitu. UN jadi U20, 3N menjadi 3 kali 20 dikurangi 1, berarti U20 sama dengan 3 kali 20 60 dikurangi 1, berarti U20 sama dengan 59. Gitu ya, contoh dari barisan aritmetika. Oke, sebelum ke barisan geometri kita lanjut dulu ke deret aritmetika di bawahnya. Untuk deret aritmetika pada dasarnya sama saja dari barisan aritmetika, ada yang namanya beda, kemudian angka atau suku pertama A dan B-nya itu sendiri, tapi cara penulisannya lain. Coba perhatikan. Untuk barisan aritmetika, misalkan dengan soal yang sama, tadi 25, 8, 11, tetapi cara penulisannya berbeda. Bukan dipisah dengan koma, tetapi dipisah dengan tanda plus. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah dan seterusnya ya, sampai suku yang ke N. Nah, ini berarti di dalam deret aritmetika bukan lagi menentukan angka yang kesekian atau UN, tetapi menjumlahkan dari bilangan, berapa bilangan dari barisan tersebut. Misalkan N-nya 5, berarti kalian menjumlahkan 5 angka pertama. Dari 2, 5, 8, 11 itu kalian jumlahkan hasilnya berapa ya. Misalkan di deret aritmetika yang ini kita akan mencari berapa. Nah, ini yang bedanya lagi. Kalau tadi di barisan aritmetika ada UN, kalau di sini SN ya, SN. Nah, SN ini jumlah dari N bilangan pada deret aritmetika. Nah, cara mencari SN, kalian coba perhatikan lagi ke slide Google Slide yang sudah Ibu berikan atau di modul yang kalian miliki. Untuk menentukan SN-nya ditentukan dengan rumus, ada 2 rumus. Yang pertama dengan SN sama dengan 1/2N kali A tambah UN, atau rumus yang kedua adalah masih sama seperti ini, tapi SN sama dengan setengah kali 2A tambah N min 1 kali B. Ini A, ini 2A. Oke. Karena kita sudah tahu dari soal yang tadi bahwa A nya 2
dan B-nya 3. Berarti untuk mencari, misalkan ditanyakan di sini S20 gitu ya. S20-nya berapa? S20 ini berarti 20 angka pertama dari barisan ini. Ini kan baru yang terlihat baru 4. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11. Berarti kalau bedanya 3 setelah 11, 14 setelah 14, 17 setelah 17, 20 dan seterusnya sampai 20 angka itu dijumlahkan ya. Bisa kalian jumlahkan manual, tetapi jika angkanya nanti banyak, lebih banyak, itu akan menyulitkan kalian sendiri dalam melakukan penghitungan. Maka dari itu kalian harus paham cara mencari jumlah dari barisan aritmetika, atau dengan kata lain adalah deret aritmetikanya. Maka jika n-nya di sini 20 ya, kan ini SN, kalau S20 berarti n-nya 20. Kalian tinggal ganti S20 sama dengan 1/2. Oke, ini kurang n ya, 1/2 kali 20, kan n-nya 20, kali dalam kurung 2A 2, berarti kali A-nya tadi 2 ya, A-nya 2, 2 kali 2 tambah n-nya tadi 20 dikurangi 1 kali B-nya nih 3 ya, B-nya 3. Nah, oke, lumayan agak panjang, tetapi ini sebetulnya tidak sulit. S20 berarti S20 sama dengan 20 kali 1/2, berarti 20 dibagi 2 adalah 10. 2 kali 2 4, tambah 20 dikurangi 1 berarti 19. 19 kali 3 itu jadi S20 atau 20 angka pertama dari 2, 5, 8, 11 dan seterusnya adalah 10. Nah, ini yang kalian selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 4 tambah 19 kali 3 berarti perkaliannya dulu, 19 kali 3. Ayo, berapa 19 kali 3? 9 kali 3 27, berarti ini 57 tambah 4 ya, 4 tambah 57 atau sama dengan 10 kali 4 tambah 57, 61 atau jadi 610. Artinya untuk soal 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11, jika itu dilanjutkan sampai angka yang ke-20, dijumlahkan hasilnya adalah 610. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau angka yang ke-20-nya adalah 59, sedangkan S20 atau jumlah 20 angka itu adalah 610. Jadi kalau ditambahkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah 20 tambah 23 dan seterusnya sampai angka yang ke-20-nya adalah 59, akan mencapai jumlahnya adalah 610. Oke. Kita lanjut ke rasio atau R di dalam barisan geometri ya. Di dalam barisan geometri kalian di dalam modul bisa mengetahui bahwa rumusnya untuk mencari U ke N-nya, UN-nya adalah A kali R pangkat N min 1. Ayo kita coba contohnya. Misalkan soalnya adalah, ntar ibu ganti dulu tintanya biar terlihat beda ya. Misalnya 1,3,9,27 dan seterusnya sampai angka yang ke N. Oke. Di sini bukan lagi B tetapi R ya, rasio. A-nya sendiri sama dengan angka pertama atau U1
yaitu angka 1, sedangkan R-nya kalian harus lihat dengan cermat pola dari barisan bilangan ini. 1 ke 3, kemudian angkanya di suku ketiga menjadi 9. Ini berarti kalau kalian perhatikan ini perkalian dengan angka 3 ya. 1 kali 3 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti rasionya adalah angka 3. Rasio di dalam barisan geometri bisa angka bulat maupun pecahan. Nah, itu nanti ada di soal yang akan Ibu berikan di dalam kuis. Oke, misalkan kita mau cari U yang ke 6. U6 nya berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini kalian harus mencari dulu dengan rumus. Walaupun bisa dikerjakan secara manual, ini hanya biar mudah menghitung, diberikan n-nya yang 6 yang sedikit ya. Untuk penggunaan rumusnya berarti UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. N-nya 6 ya. Berarti U6 sama dengan A-nya 1 kali R-nya 3 pangkat N, N-nya 6 kurangi 1 gitu ya. Jadi U6 maaf, U6 itu 3 pangkatnya dikurangi dulu, pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? Jangan salah, bukan 3 kali 5 tapi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Berarti hasilnya 1 kali 3 pangkat 5 berapa? Ini udah terlihat nih ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 8, 1. Udah berapa tuh? 3 kali 3 pangkat 2 ya. 3 kali 3 9, 27, 81, berarti 81 kali 3 81 kali 3. Jadi hasilnya 81 kali 3. Iya, 2 4 3 ya, dikali 1. Jadi nih angka 3 nya jelek. 2 4 3 berarti 243. Artinya suku yang ke-6 adalah 243, atau angka yang ke-6 dari barisan 13927 adalah 243 ya. Ini kan sudah terlihat nih, angka yang keempat 27, tinggal kali 3 lagi 81 ya, kali 3 lagi 243, udah itu 6 angka. Nah, bagaimana dengan deret geometrinya? Seperti pada deret aritmetika, deret geometri merupakan penjumlahan jumlah dari bilangan-bilangan yang ada di dalam barisan geometrik. Jadi penulisannya juga akan menjadi begini: 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 dan seterusnya gitu ya, sampai suku ke n. Kita di sini akan mencari Sn dan n-nya 6 ya. Kita samakan dengan contoh di barisan geometrinya U6, di sini berarti kita nyari S6 ya. Jumlah 6 angka pertama dari barisan geometri 13927. Seperti biasa di sini kita identifikasi dulu. Berarti A-nya tadi udah bisa ya, udah tahu A di sini 1, kemudian R-nya 3, sama dengan yang contoh pada barisan geometri. Oke, kita mau cari S6, berarti pakai rumus Sn
rumus SN-nya itu ada 2 ya, kalian bisa baca yang di file Google Slide di situ. Jika 1 dikurangi R untuk R-nya yang kurang dari 1 ya, karena di sini R-nya 3 berarti lebih dari 1, kalian pakai rumus yang kedua, A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1 ya. Di sini pakai rumus ini karena R-nya lebih dari 1. R-nya mana? Ini kan 3. Karena yang dicari adalah jumlah 6 suku pertama, berarti ditambahkan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah tadi tuh sudah tahu kan 81 tambah 243 itu hasilnya berapa. Kalau masih sedikit angkanya masih bisa dijumlahkan dengan cepat, tapi kalau sudah banyak misalkan S20 berarti kalian menghitung penjumlahan sebanyak 20 angka, itu kan agak lama juga ya. Sekarang kita ganti N-nya dengan 6, S6 sama dengan A-nya 1 ya, ini A-nya 1 R3 pangkat N, N-nya 6 dikurangi 1 per R min 1 berarti 3 dikurangi 1. Oke, berarti S6 atau 6 angka pertama jika dijumlahkan dari deret 1, 3, 9, 2, 7 dan seterusnya itu jadi, nah ini kalian pangkatkan dulu, 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali ya, sebanyak 6 kali. Ya. Oke, berarti 7 hapus lagi atau anduk saja. Oke, 7 3 pangkat 6 itu kan tinggal melanjutkan tadi 3 pangkat 5 udah dapat 243 ya. Ini 243 nih. Ini 243 ya. Berarti tinggal kalikan lagi, 1 kali lagi kali 3 jadi 729 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1 kan 2, itu sama dengan berarti 729 dikurangi 1 kan 728. 728 dibagi 1 dikali 1 berarti tetap 728 dibagi 2. Jadi hasilnya 364 ya. Artinya jika tadi kita sudah tahu 13927 setelah 27 adalah 81, setelah 81 adalah 243, dan itu jika dijumlahkan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah 243 maka hasilnya adalah 364, dan itu dinamakan sebagai deret geometri, hasil jumlah atau hasil penjumlahan dari beberapa angka pertama dalam suatu barisan bilangan, dinamakan deret. Oke, berikutnya nanti setelah ini akan dibahas beberapa soal di dalam soal uji kompetensi, dan sisanya kalian kerjakan di kuis seperti itu ya. Berikutnya kita akan bahas soal uji kompetensi 1, ada di halaman 8 di buku Matematika SMP MTS kelas 8 semester 1 ya. Baik, kita bahas yang
nomor 1 sampai nomor 4 nanti di halaman 9-nya kalian kerjakan, karena itu akan ditugaskan pada kuis 2 gitu. Ya, kita coba bahas yang nomor 1. Yang kita bahas nomor 1. Di sini soal menyatakan barisan bilangan yang lebih dari sama dengan 5 dan kelipatan 3. Ini soalnya agak membingungkan. Mestinya kalau menurut ibu soal ini diralat barisan bilangan yang lebih dari sama dengan 5, maksudnya angka pertamanya itu lebih dari atau sama dengan 5 dan memiliki pola ditambah 3 gitu ya, bukan kelipatan tapi polanya ditambah 3 gitu. Oke, lebih dari sama dengan, berarti kalau lebih dari sama dengan pastilah dimulai dari angka 5 ya, dimulai dari angka 5, kemudian polanya itu tambah 3. Jadi kita cek 5 ke 8 ini ditambah 3 ya, 8 ke 11 juga ditambah 3, 11 ke 14 juga ditambah 3, 14 ke 17 juga ditambah 3. Jadi jawabannya jelas ini adalah B. Nah, sekarang lanjut ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 di sini diberikan rumus UN sama dengan 1/2 pangkat 2n-1 dan diminta kalian untuk menentukan rasionya berapa. Nah, biar lebih mudah, di sini ibu akan bantu dari cara menyederhanakan dari pangkatnya ya. Pangkatnya kan ini 2 pangkat n-1. Nah, ini seandainya kita uraikan seperti ini, antara n dengan 2n-1 ya, jika n-nya 1 maka di pangkat yang 2n-1 itu kita ubah menjadi n-nya diganti dengan angka 1. 2, atau biar tidak bingung ini tanda kurungnya ibu hilangkan ya. Jadi 2 kali n-nya diganti 1 dikurangi 1 gitu. 2 kali 1 2 dikurangi 1 berarti 2 dikurangi 1 1. Jika n-nya 2 maka 2n-1 ini jadi 2 kali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 4. 4 dikurangi 1 3. Sekarang kalau n-nya 3 berarti n di dalam rumus 2n menjadi 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 3 6. 6 kurangi 1 5. Oke, biar lebih terlihat mana n-nya. Jadi seperti ini, jika n-nya 1 ibu ubah warnanya. Nah, ini mengganti n dengan angka 1. N dengan warna merah. N-nya 2 berarti 2 kali 2, n-nya 3 berarti 2 kali 3. Seperti itu ya. Oke. Setelah disederhanakan, berikutnya ini hubungan antara pangkat dengan n-nya atau bilangan ke berapa gitu. Maka barisan bilangannya dapat diuraikan seperti ini. Kita ganti warna dulu. Nah, ya. Kalau u-nya 1, un-nya 1, bentar. Karena rumusnya kan tadi UN sama dengan 1/2 pangkat 2n-1. Jadi yang dikenai pangkatnya adalah angka 1-nya. Kalau kita lihat ini sebetulnya penulisannya salah ya, penulisannya salah. Yang betul seperti ini. Ganti lagi. Yang betul penulisan dari soal ini harusnya adalah
UN sama dengan 1/2 nya itu di dalam kurung semuanya. 1/2 pangkat, nah pangkatnya 2n-1. Jadi yang dikenai pangkat, yang terkena akibatnya oleh pangkat itu adalah bukan hanya angka 1 tapi juga 2, 1/2 gitu ya. Jadi ini diubah dulu. Nah kalau sudah diubah, kita tinggal masukkan tadi rumus 2n-1 yang sudah disederhanakan tadi. Hasilnya sampai n nya 3 itu 1, 3, 5 gitu. Bagaimana cara menyusun bilangannya dari barisan yang mempunyai rumus tadi? Berarti kita mulai dari n nya 1, berarti U1 U1. Kalau U nya 1 berarti 1/2 2n-1 nya pakai yang ini. Nah sudah dihitung tadi kan, kalau n nya 1 maka hasilnya 1. Kemudian kalau U nya 2, n nya 2, maaf, n nya 2 berarti 1/2 pangkat 2n-1 nya, kalau n nya 2 adalah 3, pangkat 3. U3 ini kalau n nya 3 berarti tadi pangkatnya jadi 5, sudah dihitung lebih dulu tadi kan. Jadi 1/2 pangkat 5. Oke, sekarang kita tinggal sederhanakan nih. 1/2 pangkat 1 berarti tetap ya, karena pangkat 1. Nah, berapapun angkanya dipangkatkan 1 akan tetap menjadi angka itu sendiri. Sekarang 1/2 pangkat 3 itu artinya 1/2 kali 1/2 kali 1/2, atau jadi 1 kali 1 kali 1 1, 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Kalau n nya 3 tadi angka pangkatnya adalah 5, ini sudah kita hitung. Jadi kalian kalikan 5 kali 1/2 nya, berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2 jadi 1/32 ya kan. 2 kali 2 8, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 ya, kalau 1/2 pangkat 5. Dengan demikian untuk mencari rasio ya, cari rasio itu kalian dapat gunakan rumus seperti ini. R sama dengan U2 dibagi U1. Dari mana U2 dibagi 1? Dari rumus mencari R, yaitu R sama dengan UN per UN kurangi 1. Ini ya. Nah, kita tinggal masukkan berarti 1/8. U2 nya kan ini 1/8, U1 nya 1/2, berarti R sama dengan 1/8 dibagi 1/2. Atau kalau seperti itu ya, masih ingat tidak kalau ada bilangan pecahan dibagi dengan bilangan pecahan itu sama dengan apa? Dikalikan dengan kebalikan dari pembaginya. Jadi 1/8 itu dibagi 1/2 itu sama dengan dikalikan, tapi dikalikannya bukan dengan 1/2, kebalikan dari 1/2 dikalikannya, yaitu 2/1. 1 kali 2 2, 8 kali 1 8, berarti ini kalau disederhanakan 2/8 jadi 1/4. Oke, kita sudah dapat hasilnya adalah rasionya 1/4, berarti jawabannya A ya. Oke, jawabannya A. Ya, kita lanjut nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 ini mudah sekali karena kalian hanya tinggal menghitung, bukan menghitung sih ya, melanjutkan 3 suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, 19. Berarti harus dikenali dulu polanya ya. Polanya kalau barisan
aritmetika tambah dengan kurang kalau barisan geometri, dikali atau dibagi ya, atau dikali dengan bilangan bulat atau dikali dengan pecahan. Kalau dibagi itu berarti kali dengan pecahan ya. Kita lihat dari 1 ke 5, dari 1 ke 5 berarti ini ditambah 4, dari 5 ke 11 tambah 6, dari 11 ke 19 tambah 8. Udah kelihatan polanya, tambah 4 tambah 6 tambah 8. Berarti berikutnya setelah ditambah 8 harusnya ditambah 10. Kenapa demikian? Karena penambahnya sendiri bertambah ya. Kalau kita lanjutkan ini 4 ke 6 itu tambah 2, dari 6 ke 8 tambah 2, berarti setelah 8 harus tambah 10 karena ditambah 2. Ini namanya pola bertingkat atau bersusun. Jadi ini harusnya tambah 10, berikutnya tambah 2 lagi, berarti tambah 12, tambah 2 lagi tambah 14. Jadi setelah 19 tambah 10 berarti harusnya di sini 29. Setelah 29 ditambah 12 berarti 41. Setelah 41 ditambah 14 berarti 55 ya. Berarti yang ini. Nah, oke, gampang kan? Tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14. Jadi penambahnya itu sendiri bertambah 22. Ini juga tambah 2 ya. Satu lagi soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 kita cari rasio. Tadi di soal nomor 2 sudah, tapi agak lebih susah dari soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 sendiri kalian bisa gunakan rumus yang tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwa untuk mencari rasio, untuk cari R itu kalian bisa gunakan rumus UN dibagi UN min 1 ya. Jadi kalau misalkan N nya 2 berarti U2 sama dengan U2 dikurangi 1, U1. Atau boleh dengan suku yang lain, tidak harus U2 dikurangi U1. Misalkan U3, kalau U nya 3, N nya 3 berarti N min 1 nya adalah U2, N nya 2. Seperti itu ya. Oke, di sini kita pakai yang ini aja dulu. Jadi ini boleh dilanjutkan. Pokoknya suku berikutnya dibagi oleh suku yang satu suku sebelumnya. Seperti itu ya, dan seterusnya. Tuh, rumusnya bisa bertambah. Berarti kita punya ini kan U1, U1 4, U2 nya 16, U3 nya 64. Maka kalau kita menghitung berapa rasionya, berarti R nya kita hitung dari yang paling mudah saja, U2 dibagi U1. U1 berarti U2 nya 16 ya. U2 nya ini 16, U1 nya 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi jawabannya C. Oke, mudah ya. Dengan 4 contoh ini dan pembahasan tadi yang soal antara barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika dan deret geometri, mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal di halaman 9 yang nanti akan Ibu berikan di dalam kuis yang kedua. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.